Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab yang kedua, yaitu operasi hitung bilangan kompleks. Untuk submateri yang pertama adalah penjumlahan bilangan kompleks. Untuk kelas 11 semester ganjil dengan mata pelajaran matematika lanjutan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, kali ini akan kita bahas materi di subbab yang kedua, yaitu operasi hitung bilangan kompleks. Sama seperti operasi hitung bilangan bulat, pada bilangan kompleks juga terdapat operasi hitung yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jika dua bilangan kompleks itu ditambah, dikurang, dikali, dan dibagi, maka tetap menghasilkan bilangan kompleks. Nah, untuk submateri pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah penjumlahan bilangan kompleks. Penjumlahan bilangan kompleks memiliki kesamaan dengan penjumlahan bilangan real. Perhatikan penjumlahan dua bilangan real berikut. 5 ditambah 4 akar 2 ditambah dengan 3 ditambah 2 akar 2. Nah, penjumlahan dua bilangan real di sini dilakukan dengan menjumlahkan bagian rasional dengan bagian rasional dan bagian irasional dengan bagian irasional, yaitu 5 ditambah 3 ditambah dengan 4 akar 2 ditambah 2 akar 2. Nah, hasil dari penjumlahan bagian rasionalnya adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Sedangkan hasil dari penjumlahan dua bilangan irasionalnya adalah 4 akar 2 ditambah 2 akar 2 sama dengan 6 akar 2. Sehingga didapat hasil penjumlahan dua bilangan real ini adalah 8 ditambah 6 akar 2. Nah, sama halnya dengan penjumlahan dua bilangan real, penjumlahan dua bilangan kompleks itu dilakukan dengan menjumlahkan bagian real dengan bagian real dan bagian imajiner dengan bagian imajiner. Nah, secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Jika diketahui dua buah bilangan kompleks, yaitu Z1 sama dengan X1 ditambah Y1I dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2I, maka Z1 ditambah Z2 di sini sama dengan X1 ditambah Y1I ditambah dengan X2 ditambah Y2I. Nah, bagian real dari Z1 adalah X1, sedangkan bagian real dari Z2 adalah X2. Nah, kemudian bagian imajiner dari Z1 adalah Y1, sedangkan bagian imajiner dari Z2 adalah Y2. Maka penjumlahan bilangan kompleks Z1 ditambah Z2 adalah menjumlahkan bagian real dengan bagian real, yaitu X1 ditambah X2, ditambah dengan menjumlahkan bagian imajiner dengan bagian imajiner, yaitu Y1 ditambah Y2I. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai penjumlahan bilangan kompleks, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan hasil dari yang A, 3 ditambah 2I ditambah dengan 5 ditambah 3I. Kemudian yang B, 4 ditambah 2I ditambah dengan 3 dikurang 5I. Dan yang C, 2 dikali A ditambah BI. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, yaitu 3 ditambah 2I ditambah dengan 5 ditambah 3I.
Nah, di soal ini terdapat dua bilangan kompleks, yaitu 3 ditambah 2i dan 5 ditambah 3i. Bagian real dari 3 ditambah 2i adalah 3, sedangkan bagian imajiner dari 3 ditambah 2i adalah 2. Kemudian, bagian real dari 5 ditambah 3i adalah 5, dan bagian imajiner dari 5 ditambah 3i adalah 3. Maka berdasarkan rumusan tadi didapat 3 ditambah 5 ditambah dengan 2 ditambah 3i. Nah, hasil dari 3 ditambah 5 adalah 8, sedangkan hasil dari 2 ditambah 3i adalah positif 5i. Sehingga didapat hasil dari 3 ditambah 2i ditambah dengan 5 ditambah 3i adalah 8 ditambah 5i. Nah, berikutnya untuk bagian yang B. 4 ditambah 2i ditambah dengan 3 dikurang 5i. Nah, bagian real dari 4 ditambah 2i adalah 4, sedangkan bagian imajiner dari 4 ditambah 2i adalah 2. Nah, kemudian bagian real dari 3 dikurang 5i adalah 3, sedangkan bagian imajiner dari 3 dikurang 5i adalah negatif 5. Maka berdasarkan rumusan tadi didapat 4 ditambah 3 ditambah dengan 2 ditambah negatif 5i. Nah, hasil dari 4 ditambah 3 adalah 7, sedangkan hasil dari 2 ditambah negatif 5i adalah negatif 3i. Maka didapat hasil dari 4 ditambah 2i ditambah dengan 3 dikurang 5i adalah 7 dikurang 3i. Nah, terakhir untuk bagian yang C, yaitu 2 dikali A ditambah BI. Nah, ini artinya sama dengan A ditambah BI ditambah dengan A ditambah BI. Nah, karena di sini bilangan kompleksnya itu sama, di mana bagian real dari A ditambah BI adalah A, sedangkan bagian imajiner dari A ditambah BI adalah B, maka berdasarkan rumusan tadi didapat A ditambah A ditambah dengan B ditambah BI. Nah, hasil dari A ditambah A adalah 2A, sedangkan hasil dari B ditambah BI adalah 2BI. Maka didapat hasil dari 2 dikali A ditambah BI sama dengan 2A ditambah 2BI. Nah, berdasarkan contoh soal di bagian C ini, maka di sini terlihat bahwa 2 dikali A ditambah BI itu didapat dengan mengalikan 2 dengan bagian real dan mengalikan 2 dengan bagian imajiner. Sehingga didapat rumus, yaitu K dikali A ditambah BI itu sama dengan KA ditambah KBI. Artinya bagian real dan bagian imajinernya dikalikan dengan K. Nah, berikutnya perhatikan contoh soal yang kedua ini. Diketahui Z1 sama dengan 2 ditambah 3I dan Z2 sama dengan 3 dikurang I. Tentukan hasil dari yang A, 2Z1 ditambah 3Z2, dan yang B, 3Z1 ditambah 2Z2. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, yaitu 2Z1 ditambah 3Z2. Nah, karena Z1 sama dengan 2 ditambah 3I dan Z2 sama dengan 3 dikurang I, maka didapat 2 dikali 2 ditambah 3I ditambah dengan 3 dikali 3 dikurang I. Nah, di sini kita gunakan rumusan yang kita dapatkan tadi, yaitu K dikali A ditambah BI sama dengan KA dikali KBI. Artinya bagian real dan bagian imajinernya kita kalikan dengan K. Maka untuk 2 dikali 2 ditambah 3I, kita kalikan bagian real yaitu 2 dengan 2, dan kita kalikan bagian imajiner yaitu positif 3 dengan 2. Nah, hasilnya adalah 4 ditambah 6I. Kemudian ditambah dengan, nah, untuk 3 dikali 3 dikurang I,
kita kalikan 3 dengan bagian real yaitu 3. Dan kita kalikan 3 dengan bagian imajiner yaitu negatif 1. Hasilnya adalah 9 dikurang 3i. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus penjumlahan bilangan kompleks, yaitu bagian real kita jumlahkan dengan bagian real, dan bagian imajiner kita jumlahkan dengan bagian imajiner. Sehingga didapat 4 ditambah 9 ditambah dengan 6 ditambah negatif 3i. Nah, hasil dari 4 ditambah 9 adalah 13. Sedangkan hasil dari 6 ditambah negatif 3i adalah positif 3i. Sehingga didapat hasil dari 2Z1 ditambah 3Z2 adalah 13 ditambah 3i. Nah, berikutnya untuk bagian yang B yaitu 3Z1 ditambah 2Z2. Nah, karena Z1 sama dengan 2 ditambah 3i dan Z2 sama dengan 3 dikurang i, maka didapat 3 dikali 2 ditambah 3i ditambah dengan 2 dikali 3 dikurang i. Nah, untuk 3 dikali 2 ditambah 3i, kita kalikan bagian real dan bagian imajinernya dengan 3. Sehingga didapat 6 ditambah 9i. Kemudian dijumlah dengan untuk 2 dikali 3 dikurang i. Kita kalikan bagian real dan bagian imajinernya dengan 2. Sehingga didapat 6 dikurang 2i. Nah, berikutnya kita jumlahkan kedua bilangan kompleks ini dengan cara menjumlahkan bagian real dengan bagian real dan bagian imajiner dengan bagian imajiner. Maka didapat 6 ditambah 6 ditambah dengan 9 ditambah negatif 2i. Nah, hasil dari 6 ditambah 6 adalah 12. Dan hasil dari 9 ditambah negatif 2i adalah positif 7i. Sehingga didapat hasil dari 3Z1 ditambah 2Z2 adalah 12 ditambah 7i. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, sekarang kalian lakukan aktivitas 1 berikut ini. Diketahui Z1 sama dengan A1 ditambah B1I, Z2 sama dengan A2 ditambah B2I, dan Z3 sama dengan A3 ditambah B3I. Untuk soal yang pertama, tentukan hasil dari yang A, Z1 ditambah Z2, dan yang B, Z2 ditambah Z1. Apa yang dapat kalian simpulkan dari A dan B? Jelaskan. Kemudian untuk soal yang kedua, tentukan hasil dari yang A, Z1 ditambah Z2 ditambah dengan Z3. Dan yang B, Z1 ditambah dengan Z2 ditambah Z3. Apa yang dapat kalian simpulkan dari A dan B? Jelaskan. Nah, berdasarkan aktivitas 1 tadi, maka didapat kesimpulan sebagai berikut. Jika diketahui bilangan kompleks Z1 sama dengan A1 ditambah B1I, kemudian Z2 sama dengan A2 ditambah B2I, dan Z3 sama dengan A3 ditambah B3I, maka diperoleh sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan kompleks, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah sifat komutatif, yaitu Z1 ditambah Z2 itu sama dengan Z2 ditambah Z1. Dan untuk yang kedua, sifat asosiatif, yaitu Z1 ditambah Z2 ditambah dengan Z3 sama dengan Z1 ditambah dengan Z2 ditambah Z3. Nah, sekarang kalian perhatikan kembali contoh soal yang ketiga berikut ini.
Perhatikan penjumlahan dua bilangan kompleks berikut. Z1 sama dengan 8 ditambah 4i ditambah dengan 2 dikurang 6i. Z2 sama dengan negatif 7 ditambah 3i ditambah dengan 8 dikurang 4i. Z3 sama dengan 2 dikurang 4i ditambah dengan 3 dikali negatif 1 ditambah 2i. Dan Z4 sama dengan 4 dikali negatif 2 ditambah 5i ditambah dengan 5 dikali 2 ditambah 7i. Nah, berdasarkan bilangan kompleks di atas, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini. Untuk pernyataan yang pertama, bagian real Z2 lebih kecil daripada bagian real Z3. Untuk pernyataan yang kedua, bagian imajiner Z1 sama dengan bagian imajiner Z3. Dan untuk pernyataan yang ketiga, bagian imajiner Z3 terbesar dibandingkan dari bagian imajiner bilangan kompleks lainnya. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pernyataan yang pertama, apakah bagian real Z2 itu lebih kecil daripada bagian real Z3? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, untuk Z2 di sini sama dengan negatif 7 ditambah 3i ditambah dengan 8 dikurang 4i. Nah, berdasarkan rumus penjumlahan bilangan kompleks didapat negatif 7 ditambah 8 ditambah dengan 3 ditambah negatif 4i. Hasil dari negatif 7 ditambah 8 adalah 1. Sedangkan hasil dari 3 ditambah negatif 4i adalah negatif i. Maka didapat Z2 sama dengan 1 dikurang i. Nah, bagian real dari Z2 adalah 1. Sedangkan bagian imajiner dari Z2 adalah negatif 1. Nah, berikutnya untuk Z3 sama dengan 2 dikurang 4i ditambah dengan 3 dikali negatif 1 ditambah 2i. Nah, untuk 3 dikali negatif 1 ditambah 2i di sini kita kalikan bagian real dan bagian imajinernya dengan 3. Sehingga didapat 2 dikurang 4i ditambah dengan negatif 3 ditambah 6i. Nah, selanjutnya kita jumlahkan kedua bilangan kompleks ini. Maka didapat 2 ditambah negatif 3 ditambah dengan negatif 4 ditambah 6i. Nah, hasil dari 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 1. Sedangkan hasil dari negatif 4 ditambah 6i adalah positif 2i. Maka didapat Z3 sama dengan negatif 1 ditambah 2i. Nah, bagian real dari Z3 adalah negatif 1. Sedangkan bagian imajiner dari Z3 adalah 2. Nah, di sini terlihat bahwa bagian real dari Z2 sama dengan 1 lebih besar daripada bagian real dari Z3, yaitu negatif 1, bukan lebih kecil. Sehingga pernyataan yang pertama ini merupakan pernyataan yang salah. Nah, berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Apakah bagian imajiner Z1 sama dengan bagian imajiner Z3? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, untuk Z1 sama dengan 8 ditambah 4i ditambah dengan 2 dikurang 6i. Berdasarkan rumus penjumlahan dua bilangan kompleks didapat 8 ditambah 2 ditambah dengan 4 ditambah negatif 6i. Nah, hasil dari 8 ditambah 2 adalah 10. Sedangkan hasil dari 4 ditambah negatif 6i adalah negatif 2i. Maka Z1 sama dengan 10 dikurang 2i. Nah, bagian real dari Z1 adalah 10. Sedangkan bagian imajiner dari Z1 adalah negatif 2. Nah, berdasarkan hasil ini terlihat bahwa bagian imajiner Z1 yaitu negatif 2 tidak sama dengan bagian imajiner dari Z3 yaitu negatif 10. Jadi di sini jawabannya bukan sama dengan. Sehingga pernyataan yang kedua ini merupakan pernyataan yang salah.
Nah, terakhir untuk bagian yang ketiga. Apakah bagian imajiner Z4 itu terbesar dibandingkan dengan bagian imajiner bilangan kompleks lainnya? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, berdasarkan uraian kita sebelumnya, tadi didapat bahwa bagian imajiner Z1 adalah negatif 2, kemudian bagian imajiner Z2 adalah negatif 1, dan bagian imajiner Z3 adalah negatif 10. Akan kita cari bagian imajiner Z4. Nah, untuk Z4 sama dengan 4 dikali negatif 2 ditambah 5I ditambah dengan 5 dikali 2 ditambah 7I. Nah, untuk 4 dikali negatif 2 ditambah 5I, kita kalikan bagian real dan bagian imajinernya dengan 4, sehingga didapat negatif 8 ditambah 20I. Kemudian ditambah dengan, untuk 5 dikali 2 ditambah 7I, kita kalikan bagian real dan bagian imajinernya dengan 5, sehingga didapat 10 ditambah 35I. Nah, berikutnya kita gunakan rumus penjumlahan dua bilangan kompleks, sehingga didapat negatif 8 ditambah 10 ditambah dengan 20 ditambah 35I. Nah, hasil dari negatif 8 ditambah 10 adalah 2, sedangkan hasil dari 20 ditambah 35I adalah positif 55I. Maka didapat Z4 sama dengan 2 ditambah 55I. Nah, bagian imajiner dari Z4 di sini adalah 55. Nah, di sini terlihat bahwa bagian imajiner Z4 yaitu 55 lebih besar daripada negatif 2, negatif 1, dan negatif 10. Sehingga pernyataan yang ketiga ini merupakan pernyataan yang benar. Nah, terakhir soal yang keempat. Tentukan hasil dari 2 ditambah 3I ditambah dengan 3 dikurang 2I ditambah dengan 4 ditambah I. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 2 ditambah 3I ditambah dengan 3 dikurang 2I ditambah dengan 4 ditambah I. Nah, di sini terdapat 3 buah bilangan kompleks. Karena pada penjumlahan bilangan kompleks itu berlaku sifat asosiatif, maka 2 ditambah 3I ditambah 3 dikurang 2I ditambah dengan 4 ditambah I. Nah, untuk penjumlahan dua bilangan kompleks yang pertama, yaitu 2 ditambah 3I ditambah 3 dikurang 2I. Kita jumlahkan bagian real dengan bagian real, dan kita jumlahkan bagian imajiner dengan bagian imajiner, sehingga didapat 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah negatif 2I ditambah dengan 4 ditambah I. Nah, hasil dari 2 ditambah 3 adalah 5, sedangkan hasil dari 3 ditambah negatif 2I adalah positif I. Maka didapat 5 ditambah I ditambah dengan 4 ditambah I. Nah, berikutnya kita jumlahkan kedua bilangan kompleks yang kedua ini. Nah, dengan menggunakan rumus penjumlahan bilangan kompleks didapat 5 ditambah 4 ditambah dengan 1 ditambah 1I. Nah, hasil dari 5 ditambah 4 adalah 9, sedangkan hasil dari 1 ditambah 1I adalah positif 2I. Maka didapat hasil dari 2 ditambah 3I ditambah dengan 3 dikurang 2I ditambah dengan 4 ditambah I sama dengan 9 ditambah 2I. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang kedua, yaitu operasi hitung bilangan kompleks. Untuk submateri yang pertama adalah penjumlahan bilangan kompleks. Untuk kelas 11 semester ganjil dengan mata pelajaran matematika lanjutan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.